Karena apa? Hasil swab ini memberi kepastian. Kepada siapa? Kepada dokter yang merawat, kepada kita. Jangan malu kalau terkena COVID itu. Kalau terkena COVID itu ya kita harus sadar diri, terus kemudian kita menjaga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam agromedis. Nah, bincang santai agromedis kita pada pagi hari ini sudah kedatangan dua tamu yang sangat spesial nih. Nah, bersama saya, Dr. Adelia Handoko, kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan narasumber yang sangat luar biasa. Tapi sebelum saya memperkenalkan narasumbernya, jangan lupa ya, klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya supaya sobat agromedis yang di rumah tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kita. Nah, ini saya langsung perkenalkan ya, dua narasumber kita yang luar biasa. Yang pertama adalah Dr. Angga Mardrora Harjo, spesialis paru. Selamat pagi, Dr. Angga. Selamat pagi, Dr. Adel. Selamat pagi, Sehat Sobat ya, Agromedis. Alhamdulillah, sehat selalu. Ya. Nah, yang kedua lebih spesial lagi nih, yaitu Dr. Holis Abrori, MKes MPDket. Nah, beliau ini pernah menjadi ketua tim TDKB COVID Universitas Jember tahun 2020 dan juga sebagai survivor COVID ya, Dok ya? Ya. Penyintas COVID nih. Sehat ya, Dok? Selamat siang, selamat pagi. Alhamdulillah semakin sehat. Alhamdulillah. Nah, baik. Sebelum kita mulai, mungkin sekali lagi jangan lupa ya klik tombol subscribe-nya dan lonceng notifikasinya. Nah, kita mulai diskusinya ya, Dok ya. Boleh. Santai aja, Dok, ini. Ya. Baik. Saya juga lagi santai-santai ini di rooftop. Sambil berjemur ya, Dok ya. Sambil berjemur dapat vitamin Sambil D. berjemur. Baik, mungkin yang pertama, Dok, bisa diceritakan dulu, Dok, secara singkat ke sobat agromedis yang di rumah. Mulai dari Dr. Holis mungkin merasakan gejala ya, Dok, sampai akhirnya memutuskan untuk tes ya. Setelah itu melakukan isolasi mandiri di rumah dan sampai akhirnya harus diputuskan ke rumah sakit nih, Dok. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu dari Dr. Holis. Terima kasih. Jadi awalnya sih tanggal 18 ya, yang saya ingat tanggal 18 Juli itu hari Minggu. Itu malam itu saya merasa badan saya tuh kok agak-agak ini cuacanya dingin atau gimana, tapi saya nggak demam. Saya ukur suhu 36,8 gitu. Kemudian besok paginya itu mulai hidung itu buntu, bersin-bersin segala macam selama 2 hari Senin Selasa. Selasa itu pas Idul Adha ya, Senin Selasa, dan waktu itu saya merasa oh ini mungkin ada tetangga yang bakar-bakar sehingga ada polusi sehingga saya jadi hidung buntu gitu. Belum menyadari itu COVID. Bahkan saya sempat waktu itu ke kantor, ke kampus, tapi cuma sebentar untuk menyiapkan OSCE hari Senin, untuk menyiapkan paket OSCE. Sehingga saya ketemu sama Mas Rizky dan Mas Ilyas waktu itu. Itu sebentar aja. Tapi saya sebelumnya kan sudah 1 bulan tidak pernah ke kantor gitu, sudah selama 3 minggu lah, 3 minggu. Nah, karena ya situasi PPKM dan sebagainya, saya sudah memutuskan tidak keluar-keluar. Kemudian hari ketiga, bangun pagi itu tiba-tiba saya merasa anosmia. Maaf, waktu BAB itu kok nggak ada aroma sedap gitu ya. Jadi, loh kok ini jangan-jangan, terus saya coba cari minyak wangi kok nggak ada ininya. Terus saya coba ambil gula, garam, tapi bisa merasakan. Kalau tes di lidah itu pahit, asam, asin itu masih bisa. Cuman yaitu makan rawon, soto, sama sop itu nggak ada bedanya, cuman asin aja gitu. Nah, setelah itu saya langsung ke rumah sakit untuk melakukan swab. Pada waktu itu saya pengennya PCR gitu ya, tapi ternyata PCR waktu itu lagi full sehingga kalau misalnya PCR hasilnya baru besoknya. Akhirnya itu hari ketiga berarti ya, Dok ya? Itu hari ketiga. Akhirnya saya telepon dokter ini minta pertimbangan. Ini kalau swab PCR baru bisa besok, tapi kalau hasilnya maksudnya, kalau pengerjaannya bisa, tapi kalau antigen dulu nggak apa-apa. Nah, waktu berangkat ke rumah sakit itu doa saya, mungkin doa yang dianggap orang aneh. Doa saya semoga hasilnya positif. Nah, itu yang mungkin bagi orang, tapi bagi saya doa ini kalau memang positif ya positif hasilnya, itu jangan sampai saya negatif padahal ada virus di dalam tubuh saya. Sehingga dengan hasil itu pada waktu itu kalau hasilnya positif akan lebih mudah penanganan berikutnya, jelas gitu ini.
Di samping itu, kalau hasilnya positif, kan ada jaminan dari pemerintah untuk pembiayaan di rumah sakit. Itu yang penting harus diketahui oleh masyarakat juga. Nah, akhirnya saya berangkat dengan doa itu, alhamdulillah hasilnya rapid antigen itu positif. Kemudian saya konsultasi kembali ke dokter ini, spesialis PK ya. Hasil positif, saya perlu konfirmasi dengan PCR enggak supaya mempertegas. Iya, tapi diulangnya paling cepat 24 jam kemudian karena nanti epitelnya sudah rusak sehingga takut false negatif. Oke, akhirnya saya ulang beberapa hari kemudian. Nah, setelah itu saya langsung telepon dokter Angga, kebetulan ini ada dokter Angga, minta saran, masukan dan sebagainya, saya harus ngapain nih gitu. Kemudian disarankan dokter Angga untuk isolasi mandiri, dikirimi obat dan waspada hari ke-5 sampai hari ke-10 karena itu menurut dari dokter Angga biasanya titik-titik kritis di hari-hari itu. Kemudian waktu itu saya telepon apa WA ya, saya ke dokter Adel, WA ya. Saya juga ke dokter Adel karena dokter Adel ini kan jadi apa namanya tim COVID-nya fakultas. Jadi saya lapor supaya saya juga menyampaikan pada waktu itu saya kontak dengan siapa saja selama ini sehingga itu juga mohon untuk dilakukan kontak tracing dan sebagainya karena jangan sampai apa yang saya alami ini menyebar ke yang lain juga. Kemudian isolasi mandiri saya hampir tidak merasakan gejala apapun kecuali anosmia karena apa? Pilek buntu tadi itu sudah hilang di hari ketiga. Sempat diare 2 kali di hari keempat, tapi ya dia bukan diare. Kalau diare kan lebih dari sekian kali, itu cuma 2 kali diare BAB cair gitu aja, tapi nggak signifikan lah. Setelah itu tidak ada gejala apapun sampai hari ke-8. Nah di hari ke-8, hari Senin tanggal 26 Juli ya, itu saya jam 9 pagi ngecek menggunakan ini yang dikirimi dokter Adel waktu itu. Terima kasih banyak, ini oximeter yang bisa memantau saturasi oksigen karena begitu saya lapor dokter Adel, saya dikirimi beberapa paket lengkap termasuk logistik, telur, susu dan segala macam ya. Salah satunya ini ada alat yang sangat bermanfaat. Jadi saya di hari ke-5, 6 itu sesuai dengan apa yang saya hasil konsultasi dokter Angga itu harus lebih intensif saya ini kan. Nah, Senin hari ke-8 jam 9 itu kok angkanya di angka 94. Saya langsung telepon dokter Angga dan 90 saya ya, Dok. 90 Dok itu. 90 ya, saya lupa. Iya, 90 Dok. 90 ya. 90 terus ya 90-an pokoknya 90 something. Tapi angka itu terus kemudian saya akhirnya di dokter Angga waktu itu ngecek ini rumahnya lagi full, coba dicek ada salah satu rumah sakit yang kemudian ada yang kosong sehingga saya masuklah di rumah sakit itu. Itu berarti hari ke-9 ya dok ya? Hari ke-8. Hari ke-8 ya? Saya nggak tahu, saya sih merasa demam bukan dari awal gejala tanggal berapa dok? 15 ya dok? 18. Ya. Apakah itu sudah masuk hari pertama apa belum? Iya dok, pertama gejala itu dok. Hari ke-9 berarti saya. Hari ke-9. Hari ke-9. Berarti waktu berangkat ke rumah sakit itu sebetulnya nggak ada gejala yang berat gitu ya dok? Nggak ada. Atau misalnya lemas, nggak ada ya dok? Kok saya nggak apa-apa ya gitu? Apa ini yang namanya happy hypoxia gitu? Itu. Oke. Terus gimana dok pada saat pertama kali ke rumah sakit yang dirasakan apa dok? Apa takut atau misalnya sepertinya gangguan dokter Ulis. Ya. Ini ke dokter Angga ya dok ya. Nah Ya, ini Bro. yang dilakukan dokter Holis ini sudah tepat berarti ya dok untuk punya pulse oximetry nih di rumah. Nah kalau dari dokter Angga nih dok, idealnya misalnya kalau memutuskan untuk akhirnya isolasi mandiri di rumah, kira-kira peralatan apa aja nih dok yang harus dipunyai, minimal aja yang mungkin harus menjadi antisipasi ya sobat agromedis yang misalnya saat ini sedang sakit dan isoman di rumah. Ya dok, jadi kalau terpapar COVID atau terinfeksi COVID, paling tidak satu obat-obatan itu harus tersedia. Sesuai gejalanya saja, kalau isoman itu kan
diperuntukkan untuk yang tidak bergejala atau gejala ringan gitu. Kalau untuk sedang berat ya saya sarankan lebih baik langsung ke rumah sakit seperti pulse oximetry, terus kemudian pulsa itu juga perlu sehingga Pulsa, betul. ya betul karena kan pulsa itu bisa Betul betul betul. menjembatkan kan kita seseorang isoman kan tidak bisa keluar-keluar ya. Nah, Iya, betul sehingga betul. himbauan saya itu marilah kalau ada masyarakat yang terkena COVID ya sudah kita bantu seperti yang kita lakukan ya Dokter Adel ya. Dokter Adel begitu salah satu anggota keluarga FK UNED itu yang ada yang terkonfirmasi langsung mengirimkan logistik segala macamnya. Nah, itu Ya, seperti itu begitu. Jadi meskipun PPKM berjilid-jilid itu kalau bisa demikian itu enggak terasa berat karena yang jadi berat itu kan sudah enggak bisa kerja, enggak ya dapat obat, betul. enggak kemana-mana lah gitu-gitu kan. Iya. Lalu Selain logistik sebetulnya support semangat juga ya dok, betul, merasa ada iya, yang betul, iya. diperhatikan, ada yang merasa yang Iya, membantu gitu iya, ya dok. betul. Dan, saturasi oksigen itu sebaiknya dipantau tiap hari karena, eee, yang saya cermati dari varian yang baru ini ya, yang gelombang kedua ini, kalau yang gelombang pertama itu minggu-minggu pertama itu yang jadi masalah. Jadi begitu terkena itu cepat sekali, minggu pertama itu langsung, hari ke-5, ke-6 tuh langsung memburuk. Nah, pada yang gelombang kedua ini, entah itu karena variannya atau apa gitu, saya belum bisa, menjelaskan lebih lanjut tuh, kejadiannya itu lebih banyak pada minggu kedua, perburukan segala macamnya itu. Nah, seperti yang dialami Dr. Kholis ini kan pada hari ke-9, ke-10 ya, mulai awalnya aman-aman saja. Dan apalagi Dr. Kholis sudah mengalami anosmia. Seseorang penderita COVID yang sudah anosmia itu sebagian besar itu sebenarnya ringan, harusnya gitu loh. Harusnya Oh ringan. ya, Makanya begitu Dr. Kholis tuh menelpon saya bahwa saturasi 90, waduh langsung saya dari sebagai sejawat itu langsung pak pleng. Karena waktu hari pertama Dr. Kholis bilang demikian itu sedang penuh ya Dok waktu itu ya. Iya, Jadi Dr. Kholis itu bisa masuk itu setelah jadi turnover bed di rumah sakit itu sangat cepat sekali. Begitu ada tepat yang satu sekali. geser atau Oke. pindah itu baru bisa masuk Dr. Kholis. Nah, waktu itu begitu ada begitu karena pasien yang di tempat itu udah digeser, kita geser gitu, Dr. Kholis bisa masuk ke HCU itu. Nah disitulah tuh perjuangan Dr. Kholis itu dimulai yang benar-benar istilahnya apa ya? eh, Tidak menyangka lah kalau Dokter Kholis itu bisa survive ya dengan kondisi perburukan paru yang sedemikian. Nanti Dokter Kholis bisa menjelaskan lebih lanjut nanti bagaimana Nah ini perburukannya. kan kebetulan Dr. Holis kan punya pulse oximetry ya dok ya, jadi bisa cek pulse oximetry dan kebetulan turun. Nah mungkin buat sobat agromedis di rumah yang belum punya pulse oximetry, kalau dari gejala dok, nah kriteria seperti apa atau indikator seperti apa yang kita harus waspada sehingga pada saat gejala itu muncul, oh ini waktunya nih harus dibawa ke rumah sakit gitu dok. Misalnya ada batasannya, misalnya sesak kah atau misalnya batuk yang berapa lama kah, itu berarti indikasi harus sudah tidak bisa isolasi mandiri di rumah lagi, ini harus dibawa ke rumah sakit. Nah, itu seperti apa dok? Saya Dok ya, jadi Ya, sebaiknya Dok kalau saturasi itu sudah di bawah 92 atau 93 deh, 93 jadi sudah 92 begitu, ya sebaiknya mau tidak mau segera ke rumah sakit. Karena pada umumnya kalau saturasi sudah menyentuh angka mendekati 90-an itu biasanya penurunannya cepat sekali. Nah, kalau cepat sekali kan kita uber-uberan dengan ini inflamasinya begitu. Ya, apa yang sudah kita upayakan di saat isoman kan tidak bisa bermanfaat begitu loh. Nah, itu mungkin yang perlu diwaspadai oleh rekan-rekan sobat agromedis yang untuk apabila dirinya atau keluarganya atau tetangganya begitu yang menjalani isoman. Oke, dok, ini Dokter Kholis ya dok. Sebelum pindah waktu sesi isomannya dipindah ke rumah sakit nih dok, waktu di rumah dok, selama 8 hari itu aktivitasnya apa saja dok di rumah? aktivitasnya ya biasa aja WFH sebenarnya, lebih ke Ya, WFH. Pada waktu itu Dokter Angga juga sedang isolasi kalau nggak salah. Jadi Betul, Dok. saya waktu itu ya membuat menyiapkan OSCE segala macam, mengerjakan beberapa tugas karena saya nggak ada secara fisik dan itu daripada bengong mungkin malah mikir yang enggak gitu ya. Jadi isoman yang penting saya tetap di rumah aman, tidak menulari orang lain, kemudian ya kalau jam pagi ya berjemur, kemudian pas berjemur, jadwal ya. senam agromedis ya ikut gitu ya. Jadi saya waktu itu aktivitas biasa saja yang saya upayakan untuk aman bukan hanya untuk diri saya tapi juga lingkungan sekitar saya juga merasakan aman sehingga
saya tidak menularkan ke orang lain. Itu menurut saya yang penting, dan saya sendiri harus tetap bisa berkomunikasi dengan teman-teman supaya terpantau. Jadi alhamdulillah Dokter Adel, Dokter Pulong, kemudian beberapa teman yang lain kan biasanya melakukan pengecekan, Dok, hari ini gimana, saturasi gimana, itu absen, ya, Dok, mengingatkan hari, gitu loh. Dok. Kadang-kadang kan mungkin saya sudah ada ini, tapi kalau nggak dikerjakan kan juga ini gitu. Tapi dengan diupdate itu, ditanyain gitu, teman-teman yang bagian mengingatkan, ya alhamdulillah ya fakultas kan punya tim COVID sendiri dan juga tim dari agroklinik ya, mobile agromedis. Mobile agromedis, sehingga teman-teman itu yang memantau dan sebagainya, sehingga saya merasa juga belum lagi logistik yang datang bertubi-tubi gitu ya. Sampai akhirnya kulkas saya penuh itu. Jadi terima kasih supportnya semuanya. Jadi alhamdulillah Dokter Angga ini ngirimin saya juga makanan segala macam. Saling support ya, Dok, sesama pasien ya, Dok. Jadi itu yang ya mungkin itu juga yang membuat saya merasa bahwa perhatian dari teman-teman, kemudian bahwa semuanya lah ini membuat saya merasa lebih nyaman, lebih tenang gitu. Berarti isoman di rumah ini bukan cuma tidur-tiduran ya, Dok ya? Ya, betul nggak, ya. Dokter Angga ya? Jadi isoman tetap harus ya, Dok, tetap harus beraktivitas, tetap harus berjemur begitu ya, dan berolahraga, betul ya, Dok ya? Nah, mungkin Dok ini ada olahraganya kriteria... ringan tapi nggak bisa renang, nggak bisa ini ya. lagi. Betul ya. Yang dilakukan sendirian, Dok. Ya. Mungkin dari Dokter Angga, Dok, ada nggak kriteria tertentu, Dok, tempat yang bisa digunakan untuk yang sebaiknya ya digunakan untuk isoman, atau semua rumah itu ya pokoknya kita ada rumah semua bisa dijadikan tempat isoman, atau ada yang yang kriteria yang baik tempat yang digunakan sebagai isoman, Dok? Baik, Dok. Jadi yang untuk isoman, Dok, yang penting kan kalau isoman itu artinya kita menjauhkan diri dari orang lain ya yang sehat gitu, Dok. Nah, misal begini, sebagai contoh, ada seseorang keluarga begitu, ayah, ibu, dan anak. Kebetulan ayah ini yang terkena. Terus kemudian, kebetulan tinggalnya di rumah tipe 36. Yang keluar sini ketemu lagi lah gitu loh. Nah itu kan juga tidak menjadikan rumah yang layak ya, kecuali kalau memang istri dan anaknya ini sudah, saya juga ikut isoman juga gitu, karena meskipun di dalam rumah, Dok, tapi isoman tuh benar-benar suatu perjuangan juga loh, Dok, karena kan apalagi kita yang terbiasa aktif di luar ya, begitu enggak bisa keluar, dalam rumah saja begitu, meskipun udah keringetan olahraga segala macam itu, tapi ya perasaan-perasaan perasaan sedih, perasaan marah itu juga ada juga gitu. Ya, nah itu sehingga kalau bisa ya paling enggak rumah itu yang kita tinggali yang untuk isoman itu tidak menjauhkan kita dari orang-orang yang sehat, meskipun itu keluarga kita sendiri gitu. Nah itu, Dok. Terus kalau misalkan sanitasi nih, Dok, nah ini kan COVID ini bisa kemana-mana ya, lewat segala macam tools ya, lewat media ya. Kamar mandi kan kamar mandi nih, kamar mandi kan jarang tersentuh ya. Betul. Nah, kamar mandi itu kalau memang hanya satu kamar mandi, sebaiknya setelah dipakai oleh penderita yang positif ya disemprot dulu dengan karbol atau dengan klorin itu supaya nanti baru digunakan oleh orang yang sehat. Terus kemudian alat makan itu ya sebaiknya untuk yang penderita isoman itu diberikan yang bungkusan saja, sehingga begitu kasih makan langsung dibuang di tempat sampah, tapi ya harus terpisah dari sampah-sampah yang ini ya, seperti kayak kita membuang ini tisu masker kan kita harus tulisin ya dalam tempat tersendiri, masker medis bekas gitu. Nah itu sehingga nanti biar tidak menulari bapak-bapak yang sudah bersusah payah untuk mengumpulkan sampah kita gitu. Itu, Dok. Oke, terima kasih Dokter Angga. Nah, kembali ke Dokter Holis ini ya, Dok. Nah, ini kan 8 hari di rumah nih, Dok. Tipsnya, Dok, supaya tidak tidak bosen begitu ya. Kalau biasa kita keluar rumah terus cuma di rumah aja kan rasanya itu gatel gitu ya, Dok. Pengen keluar, pengen kemana gitu ya. Nah, mengisi aktivitas yang positif di rumah selagi isoman tapi tetap aman itu gimana, Dok? Waktu yang kemarin pengalaman menjalani 8 hari. Karena kayak kita kan dokter ya, jadi tahu tujuan isoman itu apa. Sehingga ya karena saya tahu tujuannya untuk menghindari
penyebaran ke orang lain, ya saya akan berupaya melakukan aktivitas yang mungkin gitu. Mungkin dilakukan di dalam rumah atau sekitar rumah yang tetap aman. Nah, itu memang akhirnya ya udah karena di dalam rumah apa ya udah karena saya bisa sambil kerja, ya udah sambil kerja aja. Nanti kalau bosen paling dengerin musik apa Justru nonton. malah produktif ya, Dok ya. Malah produktif. Saya ingat Saya Dr. Angga isoman ini itu nanya apa sebenarnya sambil produktif ini ya, Dok. sekali. Dokter Angga sambil Pada saat ngisi isoman ini ya, Dok, produktif apa? sekali. BKD ya, saya. Dok. Ya. BKD-nya malah penuh, malah BKD-nya malah penuh. ngisi logbook juga mudah gitu Ngisi karena logbook, semuanya. ya. Nah, itu yang saya alami sih sebenarnya yang penting sebenarnya kita harus mencari tahu sebenarnya tujuannya isoman itu apa. Ya, jadi betul. bukannya di penjara, bukannya, tapi ini untuk menyelamatkan orang lain. Kadang-kadang kan teman-teman itu pakai masker, itu kan nggak tahu tujuannya apa. Pokoknya biar nggak keluar. Padahal kan kalau kita pakai masker, sebenarnya itu lebih melindungi orang lain dibandingkan ke kita sebenarnya. Yang perlindungan kita lebih ke cuci tangan sebenarnya. Tapi pakai masker itu sebenarnya lebih melindungi orang lain dibanding kita. Karena apa? Kalau kita pas positif, ya itu tidak akan menyebar. Sementara kalau orang kita pakai masker misalnya, tapi orang lain nggak pakai, kemudian nyemprot ininya ludah atau apa, kemudian kita nyentuh di meja, ya kita ketularan walaupun kita pakai masker. Ya, betul. Nah, ini informasi yang penting nih. Itu buat jadi kadang-kadang ya. Bagaimana proses mekanisme penularan itu penting sehingga akhirnya tahu loh, kalau kita jaraknya 2 meter meskipun nggak pakai masker, logikanya nggak akan ketularan. Tapi kalau ininya nyemprot-nyemprot tadi, kemudian kita menyentuh, nah itu yang membuat menular. Karena kan secara logika ludah kita itu kalau nyemprot ya jatuhnya tidak lebih dari 1 meter. Gitu. Kecuali yang varian Delta ya, Dokter Angga, mungkin itu ya, agak beda. Karena kita berpapasan itu bisa saja itu airborne, karena itu diketahui sekarang itu diketahui bahwa itu bisa airborne. Nah, ini yang juga harus kita waspadai. Nah, saya sendiri merasa saya juga bingung saya ketularannya dari mana gitu ya. Karena kan selama ini juga nggak pernah kontak-kontak dengan pasien COVID. Tetapi saya memang sempat belanja ke minimarket beberapa kali selama sebelum ini ya, selama bukan isolasi, selama WFH ya, selama WFH 3 minggu itu sempat ke minimarket sehingga mungkin di sana berpapasan dengan orang dan sebagainya atau menyentuh handle. Ya saya sih sudah mempraktekkan pakai ini untuk buka dan sebagainya, tapi itu kan usaha yang kita lakukan. Bahwa kita ketularan ya itu di luar jangkauan saya. Bahkan saya sempat beli rujak cingur, sampai rumah saya panaskan pakai microwave karena kan orang rujak itu kan ya mungkin bisa nyemprot apa segala macam itu. Jadi rujak versi saya selama pandemi adalah rujak yang versi panas. Versi panas karena apa? Dengan dipanaskan ya harapannya virusnya sudah mati dan sebagainya itu. Ya itu yang saya lakukan selama isolasi mandiri gitu. Jadi kita lakukan aktivitas yang menurut saya yang sesuai dengan keinginan kita, hobi kita apa itu mungkin bisa di sana. Oke, sesuai dengan minatnya ya, Dok ya. Nah, Dokter Alis yang sudah menjaga protokol kesehatan aja masih bisa tetap tertular ya, Dok, apalagi yang tidak ya. Nah, ini menjadi catatan penting ini buat sobat agromedis. Nah, untuk selanjutnya nih, Dok, pada saat sudah sampai rumah sakit, Dok. Nah, rasanya gimana, Dok, pertama kali masuk rumah sakit? Takutkah atau misalnya sedihkah atau cemaskah? Bukan, saya merasa lebih safe. Begitu sampai rumah sakit, alhamdulillah saya sudah mendapatkan tempat yang ini bisa membantu saya seandainya sewaktu-waktu kondisi saya menurun. Itu perasaan yang saya waktu berangkat dan sampai datang, saya alhamdulillah saya sudah dapat tempat. Whatever tempatnya seperti apa. Karena kebetulan di HCU itu kan karena memang dikelilingi dengan dinding yang biar nggak nyebar ya mungkin, jadi memang kondisi seperti itu saya nggak tahu ini pagi siang apa malam gitu ya. Ya tapi itu ini adalah langkah untuk menyelamatkan saya, jadi saya merasa ini adalah tempat yang aman untuk saya dan itu yang lebih bisa menerima kenyataan gitu. Ya, selama waktu di HCU, Dok, aktivitasnya apa nih, Dok? Selain mungkin istirahat ya, waktu itu diinfus juga berarti ya, Dok ya? Main WA. Jadi kan ya banyak teman-teman yang bertanya, banyak teman-teman yang
mendoakan segala macam itu kan gimana kondisinya sekarang, apa yang dilakukan, ya sudah. Karena kan ya tetap dengan posisi proning tadi, saya proning, berbagai posisi proning itu saya terapkan dalam ini sambil ya paling dengerin musik, dengerin apa, ngaji, berdoa segala macam lah pokoknya. Alhamdulillah sih selama di sana ya, makanya waktu awal-awal masih sempat ke toilet, tapi setelah itu saya minta untuk diberikan pispot aja supaya saya tidak terlalu sering-sering ke kamar mandi, dan minta dikirimi wet tissue dari rumah. Jadi ya sudah, itu yang membuat saya lebih nyaman. Kalau dibilang bosen ya namanya di atas tempat tidur, tapi karena ini tujuannya untuk penyembuhan ya saya akhirnya tetap bersemangat gitu untuk tetap bertahan di tempat itu. Oke, mungkin ke Dokter Angga nih Dok, berarti kan kalau sudah di rumah sakit ya Dok, untuk pasien yang sudah dirawat. Nah selain terapi obat-obatan tentu saja ya Dok yang didapatkan oleh pasien COVID ini, rekomendasi apa Dok yang misalnya diberikan ya untuk pasien-pasien yang rawat inap? Tadi kan Dokter Holis, mungkin kebetulan Dokter Holis juga dokter juga ya, jadi sudah paham harus posisi proning gitu ya, harus tetap aktivitas, membatasi aktivitas yang bikin sesak. Nah itu mungkin untuk sobat agromedis yang belum tahu nih Dok gambaran umumnya, kalau sudah di rumah sakit itu apakah berarti hanya tidur-tiduran saja di tempat tidur, tidak boleh melakukan aktivitas fisik atau gimana Dok? Ya Dok, pas untuk kasus COVID ini Dok, yang masuk itu kebanyakan sudah desaturasi lah, sudah memang bergejala. Nah, untuk seseorang yang demikian itu biasanya sudah gelisah dulu, ya, sangat gelisah, cemas, gelisah begitu. Nah, ini yang membuat jadi tidak menguntungkan, karena yang seharusnya bisa dibuat proning begitu, dibuat terus kemudian dilakukan tindakan-tindakan apa itu jadi gelisah, sehingga kalau gelisah otomatis kan metabolik akan meningkat juga ya, harus metabolik meningkat. Nah, padahal untuk proses metabolik itu kita butuh oksigen. Di lain sisi oksigen yang ada di tubuhnya sudah rendah gitu kan. Nah, akhirnya itu jadi deteriorasi yang cepat sekali, penurunan cepatnya. Pada kasus Dr. Holis ini, begitu saya dikabari Dr. Holis bahwa saturasi saya 90 gitu. Nah, itu ada saya sebagai dokter ya, sebagai dokter atau nakes lah. Kalau kita merawat sejawat sendiri itu pasti menjadi sangat beban ya, karena untuk kasus COVID ini kita tidak bisa menjamin kesembuhan yang pertama. Kedua, tidak bisa memprediksi kapan dia jelek, kapan dia baik gitu. Kita hanya upaya yang kita bisa lakukan gitu. Saya sempat ragu mengirimkan hasil ronsennya Dr. Holis itu ke Dr. Holis ya. Ya, apakah nanti ini membuat Dr. Holis itu menjadi down gitu ya, ataukah tambah semangat atau bagaimana gitu. Saya waktu itu sempat berpikir panjang benar. Karena saat masuk Dr. Holis itu meskipun beliaunya itu ya the real happy hypoxia, tidak merasakan sesak, tapi saturasi waktu itu sudah, ini laporan dari perawat ya, sudah 88, 89 gitu, bahwa bahkan sempat satu kali tuh 70 Dok kalau nggak pakai oksigen gitu. Dan RR-nya itu sudah mulai cepat, Dr. Holis itu sudah 40, 38 gitu, sudah jauh di atas yang normal gitu. Nah, tapi yang saya salut dengan Dr. Holis itu adalah kesabaran dan tabahnya itu, nggak ada gelisah sama sekali, dan malah proning ini dari sekian ratus pasien yang kami rawat itu, Dr. Holis ini termasuk yang paling rajin ya, paling rajin. Iya, padahal di masa-masa kritisnya, ya, karena jarang sekali orang yang proning itu bisa bertahan lama, misalnya bisa tengkurap lama gitu, jarang sekali. 1 jam 2 jam itu udah kembali lagi begitu. Atau mungkin Dr. Holis di rumah sudah mempraktekkan itu ya, sehingga saat kembali atau masuk ke rumah sakit, ketika dibutuhkan perawatan di rumah sakit itu sudah terbiasa, sehingga tidak ada rasa gelisah lagi. Karena kalau pasien COVID yang pertama kali dicoba proning Dok, dia kan batuk-batuk hebat, desaturasi dulu gitu. Nah, desaturasi memang menempatkan bantalnya itu Dokter Angga yang perlu adaptasi pas. Jadi kalau sudah beberapa kali nanti nanti bantal yang gini yang nyaman gitu, itu yang saya usul juga Dok. Dokter kan istilahnya benar-benar merasakan ya bagaimana kena COVID terus proning yang baik atau yang enak itu bagaimana Dok. Si versi pasien ya, kalau versi teori itu kan enak saja ya Dok. Pokoknya begini gitu lah. Karena kalau yang versi pasien itu kan mungkin nanti
bisa dibuat videonya dok, ini bermanfaat Ya, sekali. betul, 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 betul. Gitu. Alhamdulillah Iya, saya iya. bawa bantal itu yang dari rumah itu yang berkontur. Jadi ada konturnya sehingga kalau untuk leher itu bisa pas. Jadi kalau misalnya sebenarnya kalau yang untuk di leher itu kan butuh bantal yang kecil. Ya. Bantal bayi itu sebenarnya Ya. itu enak. Tetapi karena saya tidak membayangkan harus proning berlama-lama itu, makanya saya ya bawa bantal. Tapi untungnya yang saya bawa itu bantal yang berkontur. Jadi ada kontur yang kecil gini, ada yang kontur besar gini. Jadi dalam satu bantal itu pas buat membuat apa ya posisi proning itu. Ya, ya. Jadi proning ini mungkin ada sobat agromedis yang belum sempat mendengar istilah proning ya. Proning ini posisi tubuh tertentu yang menggunakan bantal ya dok umumnya untuk meningkatkan oksigen, kadar oksigen kita secara alami. Betul begitu ya dok ya? Ya. Nah, Karena kita dengan bisa posisi ya. tadi itu alveolus terbuka. Oke, ya. Alveolus itu akan terbuka maksimal. Yang semula dengan posisi rebahan biasa begini itu beberapa itu tertutup, terutama paru bagian belakang. Begitu kita proning itu jadi terbuka. Jadi jumlah alveolus yang bisa melakukan fungsinya itu akan meningkat sehingga saturasinya akan meningkat. Jadi nah, ini penting sekali nih kayaknya harus dibuat video dibuat video sendiri nih sepertinya ya. Karena kalau posisi tengkurap itu dok, untuk sobat agromedis ya, karena kalau di anterior depan begitu kan ruang mediastinum itu sudah terhambat dengan jantung dan sternum. Kalau di belakang itu di posterior itu kan benar-benar luasan parunya luas sekali gitu, sehingga kalau bagian paru yang belakang atau posterior itu diaktifkan itu recovery-nya akan jauh lebih baik gitu. Itu sebenarnya intinya dari proning itu dok. Ya, oke. Nah, ini kembali ke Dr. Hollis nih dok. Nah, ini menurut penuturan Dr. Angga sebagai dokternya kan ya, bahwa Dr. Hollis ini termasuk yang sabar dan tabah pada saat melalui proses rawat inap di rumah sakit. Nah, kalau dari versinya Dr. Hollis nih dok, gimana supaya bisa sabar dan tabah ya pada saat sudah dalam kondisi yang cukup turun waktu itu ya dok, saturasinya sampai 70 ya dok, sempat sampai 70 ya? Ya. Dokter Hollis sampai 50 juga ya dok, Dokter Hollis 50 sampai 50. Ya Allah, iya. 51, 52. Iya. Nah, itu gimana dok? Mungkin waktu masuk itu saya ya dok ya, sempat beberapa hari ketemu saya karena saya belum mengakhiri masa isolasi saya dok. Kena juga waktu itu. Itu Dokter Hollis beberapa hari baru saya masuk itu terus ketemu Dokter Hollis di dalam gitu. Nah itu. Ya, itu gimana dok Dokter Hollis tipsnya? Ya, kalau saya pertama sebenarnya kaget ya, terutama waktu dapat foto itu, foto hasil foto toraks yang lumayan luas infiltratnya, itu saya sangat-sangat kaget dan nggak percaya, denial, saya itu denial, jadi sempat menolak gitu loh. Ini jangan-jangan gara-gara ini, gara-gara itulah, pokoknya nggak mau ini. Ya itu wajar sih sebagai pasien, tetapi itu nggak lama ya, paling 1/4 setengah jam gitu aja. Tapi setelah itu saya merasa bahwa ya ini adalah kenyataan yang saya alami. Saya harus bisa menerima dan harus bisa survive dengan situasi ini dan mengambil ini sebagai hikmah positif. Sehingga pada waktu itu saya merasa bahwa mungkin ini sudah waktunya saya berakhir gitu ya. Jadi ini adalah kesempatan terbaik saya untuk mendekatkan diri dan sebagainya, sehingga saya malah waktu itu lebih banyak istighfar dan sebagainya, dan itu menenangkan saya. Kemudian saya akan mengambil sikap bahwa ya sudah, ini adalah yang saya alami, sehingga saya segala upaya yang bisa dimaksimalkan akan saya usahakan, baik saya pribadi maupun mungkin Dokter Angga, keluarga dan sebagainya, karena kan kebutuhan obat dan sebagainya harus segera dipenuhi dan sebagainya. Itu upaya-upaya yang harus saya sikapi dengan positif gitu. Jadi waktu itu gini, kalau ini memang akhir hidup saya, ya Allah, berikan saya kesempatan untuk minta maaf dan sebagainya. Dan saya merasa tenangnya itu karena apa? Saya masih bisa melakukan itu semua. Cuman kalau mau menyampaikan minta maaf ke keluarga, ke ini tuh rasanya nggak tega gitu. Jadi ke teman-teman gitu kan, saya mau minta maaf itu yang saya nggak ini, nanti timbul kehebohan. Bahkan pada waktu itu ketika ada WA atau apapun, saya selalu menjawab kondisi saya semakin baik di rumah sakit. Saya akan selalu menjawab seperti itu, kecuali kepada orang-orang tertentu yang mungkin saya akan berikan informasi yang seperti apa kondisi real sebenarnya. Dan inilah yang mungkin
apa namanya, yang apa ya, segala upaya kita lakukan lah. Nah di minggu pertama itu saya kan ya asupan itu relatif makanan terutama ya itu saya pokoknya apa yang disediakan rumah sakit itu yang saya makan supaya tidak mengacaukan saya. Tapi di minggu kedua fase recovery mulai itu ini kan butuh protein banyak ya udah kalau ada yang ada satu teman dok mau dikirimin apa gitu protein tinggi gitu aja saya. Ya ada yang ngirimin omelet, ada yang ngirimin ayam bakar, tapi jangan pakai nasi ya gitu. Ada yang ngirimin steak dan sebagainya. Udah itu saya habiskan dan itu ternyata mungkin menambah support karena kan pada saat recovery kan butuh sel-sel kita yang rusak itu butuh banyak protein. Jadi itu sementara kalau rumah sakit kan standar ya ininya apa namanya menunya menu dan rasanya begitu-begitu dok. Kalau rasa jangan ditanya, rasa itu apalagi di minggu pertama yang minggu pertama anosmia itu kan saya makan makanan dari rumah sakit itu pokoknya tapi habis gitu, tapi habis semuanya. Nah cerita unik itu ketika saya mulai pertama anosmia hilang sebenarnya. Jadi saya bangun tidur tuh ini kok ada bau nggak enak gitu, bau nggak enak menusuk gitu. Terus apa ya ini terus saya ingat-ingat ini bau apa? Ternyata itu baunya minyak angin yang itu loh PPO yang pentol merah tutupnya merah. Pasien sebelah gitu. Oh iya. Saya bilang ke perawat ini Mbak ini bau apa kok nggak enak saya mual ini. Terus, apa ya saya soalnya juga pakai ini pakai masker jadi nggak terlalu ini. Terus akhirnya coba Mbak dilihat di sebelah jangan ternyata ini buang aja Mbak nanti tak ganti aja. Kasih minyak yang lain gitu ya maksudnya. Kasih minyak yang lain. Benar-benar saya nggak bisa tahan itu aromanya. Tapi di sisi lain saya bersyukur berarti proses inflamasi sudah berjalan sudah mulai pulih gitu ya. Mudah-mudahan kalau ini hidung dulu setelah itu ke bawah segera ini itu penyemangat saya juga gitu. Jadi mungkin kalau tidak bau PPO hari itu mungkin juga tidak menyadari bahwa ini anosmia sudah berakhir gitu ya, mulai berakhir. Tapi ya terima kasih untuk pasien sebelah walaupun gitu. Tapi berarti awal-awal tetap ada rasa denial ya dok, wajar ya? Ada denial ada. Ya. Terus saya sampaikan ke dokter Angga juga itu gara-gara paling gara-gara polusi udara. Ya mungkin ketika orang sakit itu ya sedikit berpikirnya kurang sempurna begitu ya. Jadi ada hal-hal yang sedikit saya bisa membela diri itu berusahalah disampaikan. Tapi kembali lagi setelah itu ya ini kenyataan yang harus saya hadapi, yang saya harus terima, sehingga saya harus kembali ke kenyataan bahwa saya harus survive dengan apa yang terjadi. Oke, nah ke dokter Angga nih dok. Nah biasanya edukasi apa dok yang diberikan ke pasien dan juga ke keluarga kan pasti ya dok, untuk memotivasi begitu ya, memotivasi keluarga. Nah kalau di Indonesia kan stigma terhadap COVID kan masih tinggi ya dok ya, jadi harusnya pasien COVID itu disupport bukan malah di stigma. Nah ternyata secara tidak langsung dokter Valis juga merasakan itu mempengaruhi kesembuhan ya dok ya, support dari lingkungan sekitar gitu. Nah biasanya dokter Angga kalau ke pasien dan keluarganya dok mengedukasinya seperti apa dok untuk support ke pasiennya sendiri supaya cepat sembuh dok? Ya dok, kalau untuk keluarga itu saya ya katakan apa adanya, karena kan penurunan dan perbaikannya itu kan saya tidak prediksi ya. Saya katakan selalu begini, saya untuk kasus COVID ini tidak seperti penyakit yang lain. Saya tidak bisa menjanjikan kesembuhan. Karena kesembuhan itu untuk kasus yang ini tuh haknya Gusti. Ya kasus yang lain juga ya, penyakit kan ada upaya ya. Cuman kalau misalkan tuberkulosis gitu, pokoknya syaratnya 3 Bu. Makan yang enak, minum obatnya, pakai masker, sembuh pokoknya 6 bulan gitu ya. Kalau TB, kalau COVID tidak bisa. Kalau COVID ya betul. Iya, karena saat datang pasien mungkin jalan kaki begitu ya, kayak dokter Valis itu tambah pakai motor sendiri gitu ya. Ya Allah, padahal sudah RR cepat gitu ya. Ya Allah, terus tapi 3-4 hari kemudian langsung delirium karena mungkin desaturasi yang cepat gitu, nah, seperti itu. Nah, ini kalau untuk keluarganya. Terus kemudian kalau untuk ke pasiennya, sejelek apapun itu, saya akan selalu bilang kepada pasien itu, bisa Pak semangat ya, jangan menyerah sama virusnya.
mau makan apa aja boleh gitu. Kayak dokter Holis tuh, dok makan apa aja boleh dok, karena makin tidak enak. Mungkin dari luar deh dok ya. Karena kan waktu itu kalau dokter Holis kan ada komorbid juga ya, gulanya agak tinggi juga gitu. Apapun monggo dok, yang penting kan ada insulinnya ini gitu. Jadi desaturasi juga gitu. Desaturasi tuh ya Pak, udah pokoknya sabar, tenang gitu. Ayo dijalani terus berdoa Pak ya, berdoa bismillah gitu. Kalau yang Nasrani ya ayo Pak, kita tuntut berdoa sesuai dengan agamanya Bapak. Yuk, yuk lewat video call gitu. Boleh loh, makan segala macam boleh gitu. Nah, gitu. Jadi kalau saya bilang realnya kondisinya beliaunya itu khawatir saya down gitu. Makanya Makin sebelum saya down ya. share hasil rongsen tahun kalau yang pertama kali masuk rumah sakit, saya kan berpikir kalut sih, maksudnya ya gimana ya, waduh, dokter Holis sejawat saya, tapi beliaunya itu kalau enggak saya kasih tahu tuh nanti bagaimana, begitu loh. Ya, nah itu. Akhirnya terus ya udah bismillah dah, karena ya semoga bisa Saya menerima nangis gitu. dokter Angga waktu terima Iya, pun. dok. Saya juga dalam hati itu ya Allah dokter remuk saya karena kita kan melihat ya beberapa rekan Tapi kita. alhamdulillah sih nggak lama gitu. Iya, iya dok. Iya makanya itu ya Allah. Nanti dokter Holis bisa nge-share itu video apa rongsennya itu yang mungkin bisa sobat agromedis itu memahami kondisinya waktu dokter Holis itu dirawat. Gak apa-apa ya dok ya, di-share ya dok. Oke. Ini kondisi pertama. Ini dok lah, kita lihat ya. Hanya tinggal sepertiga loh yang istilahnya yang tidak tertutup infiltrat itu. Semuanya tutup infiltrat, luar biasa loh. Ini kalau kita sudah bilang ARDS ini dok. Ya Allah, makanya terus kan dalam kondisi ini dokter Holis sudah mulai berantakan dok hasil labnya itu. Gula darah yang data dokter Holis, saya tidak pernah minum manis-manisan kok tinggi sekali gitu. Padahal belum masuk kortikosteroid untuk ini begitu. Nah ini. Terus kemudian yang kedua itu sudah mulai berkurang ya dok setelah ini ya dok. Ya. Nah. Cuman ini memang posisi fotonya nggak bagus karena sambil duduk. Iya dok. Sambil duduk. Nah, yang jadi saya itu sampai apa ya? Sampai muter-muter istilahnya mengejar ke sebuah pihak itu tempat di rumah sakit tuh, ayo obatnya itu harus ada terus gitu loh. Bahkan pada saat dokter Holis masuk itu obat itu benar-benar habis-habisan ya karena kasus kan biasanya kan rumah sakit itu ada buffernya ya, buffer itu 10% dari yang apa namanya yang biasa di order gitu ya. Ini dalam waktu 2 minggu itu habis semua gitu. IVIG misalkan, IVIG itu biasanya sedia itu 250, 200 gitu. Dalam waktu seminggu tuh habis karena semua dipakai semua. Kita nggak bisa memilih-milih pasien. Ini siapa kamu, siapa enggak. Pokoknya butuh ya harus dikasih. Akhirnya ya ada yang bisa dapat optimal karena dia sudah duluan masuk. Ada yang belakangan tuh yang mungkin dapat cuma 3 gitu. Akhirnya terus kita minta keluarga untuk upaya plasma konvalesen gitu-gitu. Ya dan saat dokter Holis masuk ini kondisi di mana seluruh Indonesia nih chaos ya, obat mahal sekali, udah mahal ya, sulitnya minta ampun gitu. IVIG yang puncak pasien ya, puncak. Betul dong. Yang IVIG itu yang harusnya harga eceran tertingginya itu 3,5 juta itu jadi ada yang 10 juta, 7 juta gitu. Nah itu semua rebutan semua. Jadi yang membuat stres itu adalah itu. Ya orang yang istilahnya begini. Kalau ini enggak dokter Holis itu enggak juga bisa berupaya sendiri ya. Juga kerjasama dengan dokter Holis itu mungkin ya Allah sudah berkehendak lain ya teman. Karena dengan minimnya obat-obatan loh waktu itu loh ya. Waktu itu minggu pertama pakai visual sekali, begitu masuk tuh harusnya COVID itu harus dibom di depan gitu supaya menghentikan inflamasinya gitu. Nah pas dokter Holis ini pas habis-habisan semua gitu. Jadi apa ya sempat skor jantung, sedih, marah, ya campur aduk lah. Karena kan masuk kayak gini lagi gitu loh. Ya Allah, itu ya. Nah ini mungkin yang sobat agromedis nggak tahu nih bahwa perjuangannya di rumah sakit seperti itu ya dok ya. Jadi selagi masih bisa kita sehat di rumah, melaksanakan protokol dengan baik, nggak usah deh ke rumah sakit kalau emang tidak perlu ya dok ya. Jangan sampai ke rumah sakit. Jadi dijaga betul-betul protokol kesehatannya dengan baik. Nah ke dokter Holis nih dok. Coba dok yang terakhir dok, non saya dok itu dok. Oh ya fotonya ini ya Allah luar biasa ya. Dari awalnya seperti itu tuh saya sampai merinding loh saya lihat ini, lihat rongsennya ini luar biasa. Waktu nerima ini begitu saya terima langsung saya buka, saya baca, langsung saya nangis sujud syukur. Ya Allah, saya sampai sekarang pun kalau ingat itu masih berkaca-kaca gitu.
dalam perjalanan dari rumah sakit pulang itu juga masih berkaca-kaca karena saya masih mendapat kesempatan gitu. Luar biasa. Jadi amazing. Hasil ini tuh saya nggak bisa bayangkan bagaimana seperti ini kemudian dalam beberapa waktu bisa sebersih ini. Itu Ini yang hari keberapa, Dok, ini, Dok? ini Yang hari foto ke terakhir, Dok. berapa ya? Berarti ini kan Dari tanggal 26 waktu itu. kontrol, jadi Iya. seminggu setelah pulang. Iya. Seminggu setelah pulang. Berapa hari Dokter Holis waktu itu di rumah sakit, Dok? 16 hari. 16 hari. 16 hari, Jadi Dok. Berarti ini ya 21 ya, Dok. ya sekitar 21 21 22 hari ke 21 22. Enggak sampai 16 hari sebulan. berjuang di rumah sakit ya, Dok. 16 Dan hari ini saya nggak minum obat batuk loh, Dokter Angga. Ya, alhamdulillah, Dok. Hasilnya, Dok. Obat batuk kan nggak batuk-batuk ya. Iya, Dok. Ya batuk Wah, ringan, ini Pak. luar biasa. Luar biasa sekali nih. Nah, setelah ini ya, Dok, sudah selesai sembuh begitu. Mungkin dari Dr. Holis nih, Dok, ada resolusi nih setelah sembuh. Nah, kira-kira mungkin ada perubahan lifestyle atau mungkin ada perubahan-perubahan tertentu yang dilakukan Dr. Holis nih, Dok, setelah sembuh saat ini. Ya, kalau setelah sembuh sih pasti menjadi lebih aware. Jadi kalau hal-hal yang berpotensi menular, hal-hal yang ini semakin kita siapkan. Maksudnya kita perketat protokol. Karena protokol ini kita menerapkan bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk orang sekitar kita, keluarga kita, semuanya. Jadi itu yang menurut saya harus harus setiap orang mungkin harus siap. Kemudian mungkin ya di rumah kalau bisa sih kita siap alat-alat semacam ini gitu. Yang sederhana saja enggak apa-apa. Paling tidak itu untuk monitor kasar ya, paling enggak supaya kita tahu bahwa kita kalau ada gejala yang mengarah ke perburukan dan sebagainya sudah bisa ini. Kemudian saya waktu pulang itu juga sempat menyediakan oksigen di rumah. Tetapi alhamdulillah selama pulang juga nggak terpakai itu oksigen. Kebetulan saya dapat pinjaman tabung karena beli tabung sudah nggak ada. Dapat pinjaman dari Dokter Diana satu lagi dapat pinjaman dari Surabaya, dari keluarga di Surabaya, jadi dikirim ke sini. Itu pun juga masalah ketika mencari oksigen yang semuanya habis, semuanya kosong. Tapi akhirnya sudah dapat, ya udah. Sekarang mudah-mudahan nanti kalau ada yang butuh ya tinggal sudah terisi. Ini tinggal mau saya kembalikan ke Dokter Diana. Jadi ke Dokter Angga, Dok. Ya. Kalau misalnya tanpa gejala aja ya, Dok, misalnya terkonfirmasi tanpa gejala, itu kan isolasi mandirinya bisa di rumah, Dok. Berapa hari, Dok, waktu yang dibutuhkan untuk isolasi mandiri kalau di rumah, Dok? Ya, kalau secara teori kan selalu berkembang terus ya, Dok. Awal itu sampai 21 hari ya, terus kemudian 14 hari. Kalau sekarang ya 10 hari tanpa gejala ya sudah bisa mengakhiri, Dok. Nah, cuman yang perlu menjadi catatan, Dok, seperti yang sudah disampaikan Dr. Holis tadi adalah kejujuran. Kadang-kadang seseorang itu sudah mengalami anosmia, greges-greges, nyeri tenggorok, gitu, tapi tidak mau kalau misalkan, ayo kamu swab gitu. Kan kuncinya bagaimana sudah didengungkan lah oleh banyak ahli epidemiolog itu bahwa untuk mencegah itu, untuk menghentikan ini pencegahan yang utama daripada mengobati. Kalau seseorang penderita COVID itu tahu harga obatnya, gitu ya, ya mungkin sekali tempo perawatan, yang mohon maaf ya alhamdulillah pemerintah itu masih bayari ya. Kalau bayar sendiri, itu sekali perawatan itu bisa 100 sampai 150 juta, bayangkan. Yang biasa ya, Satu rumah itu, Dok? Iya, yang istilahnya yang tidak mengenai ICU loh, Dok. Kalau ICU itu kan lihat lagi ventilatornya. Terus belum lagi kan kayak yang butuh gamma ras atau butuh ras. IVIG itu aja kalau kita misalkan dia sudah sedang ke berat. Sekali misalnya kalau menebus sendiri itu bisa sampai 70 jutaan, Dok, hanya satu obat saja gitu loh. Kalau orang masyarakat itu tahu bahwa perawatan COVID itu begitu mahal, mungkin ya akan disiplin, jadi sadar diri. Ya kadang-kadang yang tambah mencelakakan itu yang dia sebenarnya sudah terkena, ada gejala, tapi karena satu dan lain hal, misalkan takut dimarahin bosnya. Karena kalau kan mungkin ya yang biasanya ini kan yang pekerja harian ya. Nah, itu perlu kita edukasi terus bahwa kalau memang sudah ada gejala, lebih baik ya tidak usah masuk kerja, di rumah, memeriksakan diri ke puskesmas. Apalagi sekarang puskesmas itu sudah dibekali swab gratis, Dok, gitu. Asalkan ada gejala gitu, hampir di semua pemerintah daerah lah.
ya ada gejala swab gratis di puskesmas gitu. Kalau positif gimana ya? Kalau positif ya sadar diri, ya nggak usah bekerja dulu. Nanti kita aktifkan kok RT RW itu untuk membantu dia gitu. Kalau dulu kan strateginya stigmanya kan negatif sekali. Kalau sekarang enggak, Negatif apalagi sekali. yang akhir-akhir ini kan sudah strateginya kalau ada warga yang terkena itu RT RW itu sudah dibekali dengan ini bagaimana bersikap gitu. Jadi ya yang isoman ya harus isoman, terus nanti menggelorkan warga untuk gotong royong untuk membantu kebutuhan hariannya yang isoman gitu. Nah, seperti itu. Jadi Ya, kesadaran kalau dia kejujuran harus penting ya, sakit nih, Dok. ya betul menjaga diri orang Ya, lain dan diri dan orang lainnya itu, Dok. Betul. betul. Berarti demi keselamatan diri sendiri dan juga orang lain ya, Dok, Iya. kejujuran dan Ya. kesadaran sangat Jangan penting. malu, jangan Nah, malu. Saya tuh begitu ya konfirmasi betul. satu keluarga, Dok, mulai saya, ART saya sampai bayi saya itu positif, Dok. Saya langsung ngomong ke tetangga sebelah, ke Pak RT, Pak RW. Bulurah itu saya WA, saya konfirmasi satu keluarga gitu. Saya menjalani isoman mulai tanggal sekian, mohon doakan sekitar tanggal sekian sudah selesai gitu. Nah itu saya kunci, saya pagernya, saya begitu, ya udah gitu. Alhamdulillah tetangga tambah supportnya luar biasa seperti Dr. Kholis juga alami. Supportnya luar Iya, biasa. iya. Sayur-sayuran itu sampai berlebih Iya, gitu ya. iya. Nah, mungkin kalau ini di bidang di saya, cuman kalau mungkin di masyarakat yang di lain tempat, misalkan di pedesaan, mungkin nggak seperti ini. Nah, itu yang harus kita bentuk seperti ini, Dok. Ya, Jadi gotong royongnya itu loh. Kalau dulu ada kepedulian gotong sosial royong. nasional ya, ini itu harus ditingkatkan lagi, Dok. Karena ini kan bisa semua saja, Bang. Dr. Kholis, saya itu Ya, yang betul. saya itu baju yang saya pakai ini sekali pakai istilahnya, Dok. Ya, saya masih Masuk ingat rumah Dokter itu Angga harus tiap malam keramas, mandi harus ya, Dok, gini ya. ya. Itu aja kena kok. Iya, Dan betul, kalau betul, betul. orang-orang kayak gitu loh, Dok. Nah, itu, Dok. Itu ya mungkin Ya, yang jadi pesannya ya, pesan kuncinya. ya. Bisa Iya, kena pada siapa saja, kapan betul. saja, di mana saja ya, Dok. Jadi kita harus Iya. support ya satu sama lain ya. Baik. Mungkin nih yang terakhir ya untuk Dr. Kholis dulu nih, Dok. Mungkin pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk sobat agromedis yang ada di rumah. Nah, untuk mungkin yang sekarang masih dalam kondisi sehat sama yang sedang sakit nih, Dok, ada yang ingin disampaikan mungkin cara memotivasi supaya bisa ikhlas ya, tabah, sabar selama menjalani perawatan mungkin, Dok. Oke, terima kasih. Jadi kalau misalnya buat sobat agromedis yang masih sehat, bila suatu saat mengalami gejala entah sendiri atau orang lain atau tetangga atau kenalannya, segera kalau ada gejala segera swab untuk melakukan pemeriksaan. Karena apa? Hasil swab ini memberi kepastian kepada siapa? Kepada dokter yang merawat, kepada kita, juga kepada semuanya. Termasuk kepastian selain pengobatan juga pembiayaan. Karena kalau kita punya itu kayak punya sertifikat voucher gratis ke rumah sakit. Kalau hasil positif itu bisa jadi voucher gratis kita tanpa biaya ke rumah sakit di seluruh Indonesia. Itu. Kemudian kalau yang sudah harus dirawat dengan di rumah sakit ya ikuti apa yang sudah direkomendasikan oleh dokter. Posisi tubuh bagaimana dan sebagainya, apa yang harus dikonsumsi dan yang tidak boleh, semua diikuti. Kemudian menjaga orang lain untuk tidak tertular dengan menjaga protokol dan sebagainya. Itu yang harus selalu diterapkan dan disosialisasikan, diajarkan di apapun lah. Karena saya pernah suatu saat ke tempat orang jual nasi goreng itu dia nggak pakai masker. Terus tapi saya pengen nasi gorengnya ya udahlah panas nggak apa-apa. Tapi saya bilang kenapa Bu nggak pakai masker? Saya ini maaf ya Bu, ini mungkin saya akan kembali beli lagi setelah Ibu pakai masker. Kalau Ibu belum pakai masker ya mohon maaf saya nggak akan beli lagi di sini gitu. Itu ya ini. Tapi Bu kalau nggak mau pakai ya monggo. Tapi kalau saya begitu. Itu sekarang saya begitu ke orang, berani saya ngomong gitu. Ya, betul, Dok. Karena sudah ngalami sendiri loh, Dok ya. Dan biasanya seperti itu, Dok. Kalau sudah ngalami itu baru langsung kesadaran itu muncul gitu. Berarti nggak boleh abai sama masyarakat lingkungan sekitar kita ya, Dok ya. Kalau misalnya ini tidak sesuai, nggak usah ragu-ragu untuk mengingatkan ya, Dok ya, karena itu untuk keselamatan kita bersama ya, jadi tidak boleh abai. Nah, mungkin selanjutnya ke Dr. Angga, Dok, ada take home message yang mungkin mau disampaikan untuk sobat agromedis sekarang yang mungkin dalam kondisi isolasi mandiri, baik di rumah maupun yang perawatan di rumah sakit, Dok. Ada yang disampaikan mungkin, Dok?
Ya kalau yang di isolasi mandiri sudah banyak sampaikan ya Dok, harus pantau terus saturasi, keluhan-keluhan lain yang mungkin yang kesadaran juga begitu ya. Itu kalau sudah mulai desaturasi, saturasi di bawah 92, penurunan kesadaran, apalagi tidak mau makan gitu ya sebaiknya segera dibawa ke rumah sakit. Yang mohon maaf yang paling penting sebenarnya adalah saya ini menghimbau di kesempatan ini adalah kesadaran masyarakat ya, kesadaran kita semua. Jangan malu kalau terkena COVID itu. Kalau terkena COVID itu ya kita harus sadar diri, terus kemudian kita menjaga diri kita supaya tidak menulari orang lain itu lebih penting, ya. Karena mungkin diri kita saat terkena COVID bisa sehat, ya bisa kembali pulih dengan baik, tapi tidak bagi orang-orang yang rentan. Dan siapa yang rentan itu tidak pernah tahu saat ini. Saat ini kita lihat ya trennya kalau di gelombang 1 itu anak-anak itu jarang sekali meninggal karena COVID. Tapi sekarang ini laporan yang ada itu kan 4 kali lipat, 400% peningkatan kematian anak-anak. Nah, itu dari situ menunjukkan bahwa saat ini tidak bisa. Oh, aku kena COVID biasa-biasa. Tidak begitu. Semua orang itu bisa menjadi korban dari COVID. Nah, itu mungkin yang jadi poin penting Dok di sini Dok. Terima kasih Dr. Adel. Nah, baik, alhamdulillah, Rabbil Alamin, sudah selesai bincang pagi kita pada pagi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan untuk dua narasumber yang luar biasa nih ya Dok, Dr. Holis dan Dr. Angga. Nah, ini semoga bisa menginspirasi Sobat Agromedis yang ada di rumah. Nah, untuk Sobat Agromedis, jangan lupa ya, klik tombol like, comment, and subscribe, supaya bisa nanti update terus video terbaru kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Agromedis. Terima kasih, Dr. Angga, Dr. Holis, sehat-sehat. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih Dok.